Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti sudah tidak sabar. Besok pagi jam 2.45 atau Sabtu dini hari kita akan berjuang melawan yang namanya Spezia. Spezia sudah 7 kali bermain tidak pernah menang dan ini adalah ujian untuk Inzaghi dan timnya. Bagaimana Inter harus mempertahankan konsistensinya, tetap mepetin si Napoli dan tetap berjuang di 4 besar. Itu yang paling utama sahabat Bob. Tapi sebelum gue lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Nah, sahabat Bob, ini sebelum gua berbicara tentang Spezia, ini memang pasti juga mereka pasti pengen keluar dari zona degradasi, tetapi Inter harus punya komitmen dan intensitas untuk terus lanjut menang, sahabat Bob. Nah, gue sedikit mau berbicara tentang update, terutama masih ingat dengan Radu yang sering diolok-olok karena kesalahan dia di boloknya. Tetapi kalau pandangan gue, nggak tahu sahabat Bob pandangannya seperti apa, tapi menurut gue benar yang Radu bilang. Banyak pembicaraan tentang kesalahan saya waktu melawan boloknya, tetapi gelar tidak hilang karena satu kesalahan. Benar banget. Sebenarnya Inter kehilangan gelar di musim lalu itu ya karena ketidakkonsistensinya. Dan akhirnya disalip oleh Milan dan Milan menjadi juara. Tapi itu sudah lewat. Ini sedikit, ya gue juga kangen juga sih sama si Radu ya yang lagi dipinjemin. Dia bilang gini, ada 38 pertandingan yang diperhitungkan. Gue setuju banget ya. Terus terkait hubungan dengan Inter, Radu mengatakan bahwa hati saya akan selalu bersama Inter, baik saya kembali atau tidak. Saya tiba di sana saat usia 15 tahun. Sekarang dia udah usia 25 tahun ya. Berarti udah hampir 10 tahun loh di Inter ya. Jadi memang istilahnya pastilah kecintaan dia ke Inter tuh pasti nggak akan pernah habis. Saya sering mendengar dari Hakan dan Dumfries, kata si Radu. Radu juga berbicara tentang Lautaro Martinez yang memberikan dukungan kepada Denzel Dumfries waktu memberikan assist kepada Lautaro Martinez. Itu adalah dukungan yang luar biasa. Itu adalah isyarat yang bagus. Denzel tidak pantas dicemooh. Benar. Nah, sahabat Bob, gua sih nggak pernah ya. Banyak sekali yang sering membuli si Dum ya. Dia selalu memberikan hati dan jiwanya. Dan saya senang melihat penggemar kembali ke sisi Dumfries, sahabat Bob. Walaupun nanti musim depan dia mau dijual, tetapi dia sekarang adalah masih pemain Inter dan kita harus mendukung dia, sahabat Bob ya. Nah, ini yang menarik adalah media Italia menyoroti bagaimana utang klub Serie A berlipat ganda dalam dekade terakhir dengan utang Inter 350 juta euro. Jadi memang Inter adalah utang yang paling tinggi di Serie A, menyusul juga ada AS Roma ya, dan Juventus yang juga telah kemarin ada utangnya 389 tapi sekarang sudah berkurang menjadi 153. Jadi ya bagaimanapun Inter ya harus mencari solusi atau apakah akan dijual atau apa, tapi ini adalah beban klub yang harus segera diselesaikan, sahabat Bob. Semoga kita doakan Inter juga cepat bisa melalui masa-masa krisis ini. Nah, terus yang menarik adalah ini, Inter Milan tertarik kepada gelandang Empoli Tommaso Baldanzi. Sahabat Bob pasti ingat ya, dia yang mencetak gol ke gawang Inter yang mengalahkan Inter waktu melawan Empoli ya. Dia hanya masuk beberapa menit dan mengalahkan Inter. Nah, dia jadi kan Inter sekarang kan punya visi ke depan itu adalah membangun Inter dari pemain-pemain muda. Ini bagus sahabat Bob, apalagi kalau membangun Inter nih dengan pemain-pemain muda, pasti gajinya juga belum tinggi. Artinya dengan kondisi keuangan Inter seperti saat ini adalah paling cocok. Ya, pemain berusia 19 tahun itu tampil luar biasa di tim utama Empoli di musim ini. Empoli ingin mempertahankan Baldanzi setidaknya untuk 1 musim lagi. Oleh karena itu kepindahannya sepertinya tidak akan terjadi di akhir musim ini. Tapi akhir musim berikutnya Inter bisa siap untuk pindah. Semoga ini pemain bagus, tetapi memang masih muda dan kita tunggu apa gebrakan Inter untuk dia, sahabat Bob. Nah, Scalvini adalah target utama Inter. Bagaimanapun Inter juga sekarang akan menawarkan Fabian
plus Satriano dan juga uang cash untuk Scalvini. Jadi menurut Gazzetta dello Sport bahwa Scalvini tetap menjadi target utama Inter karena ini pemain muda, apalagi seperti yang gue bilang tadi bahwa Inter fokus ke pemain muda, membangun Inter dari saat sekarang. Ada sedikit keraguan bahwa Scalvini akan memiliki label harga yang lumayan di kepala musim panas ini, mengingat penampilan musim ini. Nah, dalam hal ini akan sulit untuk Inter mendatangkannya dari sisi keuangan. Namun Inter menggunakan minat Atalanta kepada para pemain muda mereka yang dimiliki saat sekarang, ya. Menurut Gazzetta, Satriano dan Fabian adalah pemain yang siap ditawarkan Inter sebagai bagian dari kesepakatan dengan Scalvini. Apakah ini jalan yang terbaik? Inter yang tahu. Apakah memang kita akan kehilangan dua pemain muda, tetapi Scalvini akan datang? Menurut gua itu bagus, tapi ya silakan komen sahabat Bob. Sebenarnya mengorbankan dua pemain bagus ini sebenarnya, tapi ya kita lihat aja apa yang terjadi di musim depan. Nah, ternyata Dzeko kasihan banget ya, udah lama tidak mencetak gol dan juga perpanjangan kontraknya juga masih berlarut-larut. Nah, Inter tidak lagi pasti ingin memperpanjang kontrak Dzeko. Inter sudah menyelidiki apakah Dzeko bersedia memperpanjang kontrak atau tidak. Ada pembicaraan di bulan Januari, di mana keinginan pemain tetap muncul untuk bertahan, meskipun ada jalan yang harus ditempuh sebelum ada kesepakatan. Jadi Nerazzurri dapat menemukan kesepakatan dengan Dzeko untuk kontrak baru serta gaji. Nah, terus kalau memang tidak ada kesepakatan, juga klub-klub Major Soccer juga mengincar Dzeko. Nah, kalau seandainya Dzeko tidak memperpanjang kontrak, Inter Milan tertarik untuk pemain yang terbuang di West Ham United, Gianluca Scamacca. Ini pernah diincar sama Inter, tetapi akhirnya Sassuolo menjualnya ke West Ham ya sahabat Bob ya. Nah, Scamacca kan pindah ke London, tetapi ternyata tidak semudah itu bermain di Liga Inggris sahabat Bob. Jadi ya saat ini dia udah tampil 27 pertandingan tetapi mencetak 7 gol, tetapi dia selalu menjadi cadangan. Nah, Inter menyadari situasi Scamacca di West Ham dan mereka berpikir untuk memanfaatkan pada musim panas ini. Edin Dzeko bisa pergi pada akhir kontraknya. Dalam hal ini Scamacca menjadi pengganti yang mirip. Sementara untuk masa depan Joaquin Correa, Inter juga belum pasti. Wah, ini Scamacca ini masih cocok ya kalau untuk di Italia. Di Inggris memang nggak gampang ya. Alvarez aja yang pemain Argentina juga tidak gampang beradaptasi. Juga kita lihat bagaimana Nunes pemain Liverpool juga tidak gampang beradaptasi. Memang kalau di Inggris memang tidak gampang. Ya semoga aja lah kalau memang nanti Scamacca datang itu juga akan bagus buat Inter. Nah, ini sedikit berbicara tentang Spezia ya. Pelatih Spezia Leonardo Semplici. Inter Milan tim hebat, tetapi memiliki beberapa masalah konsistensi yang kami harap dapat kami manfaatkan. Jadi memang Inter adalah tim besar, dia adalah yang terkuat di Italia sekarang, tetapi kami akan memanfaatkan celah ketidakkonsistensi dia bilang. Mereka memiliki beberapa masalah dengan konsistensi. Saya harap mereka melakukan lagi pada hari Jumat. Canda si pelatih, tetapi terserah dengan kita untuk menyebabkan masalah bagi mereka. Saya dan para pemain harus menemukan jalan. Jika kami memainkan pertandingan defensif, kami akan sulit membawa pulang hasil. Saya telah membaca bahwa mereka dapat memiliki pergantian skuad, tetapi jika Lukaku tidak bermain, Dzeko juga akan bermain, sahabat Bob ya. Kita tunggulah bagaimana besok pagi. Nanti tunggu video gua berikutnya, gua akan bahas bagaimana prediksi pertandingan, bagaimana persiapan Inzaghi. Ini gua berbicara tentang update beberapa yang perlu sahabat Bung Bob ketahui, sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.